Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi pertama yang akan saya bawakan yaitu konsep dan teori intelijensi. Nah, masyarakat umum mengenal intelijensi sebagai istilah yang menggambarkan kecerdasan, kepintaran, ataupun kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Namun, beberapa ahli psikologi lebih suka memusatkan perhatian pada masalah perilaku intelijen. Mereka beranggapan bahwa intelijensi merupakan status mental yang tidak memerlukan definisi, sedangkan perilaku intelijen lebih konkret batasan dan ciri-cirinya sehingga lebih berguna untuk dipelajari. Dengan melakukan identifikasi terhadap ciri dan indikator perilaku intelijen, maka dengan sendirinya pula definisi intelijensi akan terkandung di dalamnya. Nah, intelijensi adalah perwujudan dari suatu daya dalam diri manusia yang mempengaruhi kemampuan seseorang di berbagai bidang. Superman membuat sesuatu rumusan yang dinamai general ability, yang berperan dalam menyimpan dan mengikat kembali suatu informasi, menyusun konsep-konsep, menangkap adanya hubungan-hubungan yang membuat kesimpulan, mengolah bahan-bahan dan menyusun suatu kombinasi baru dari bahan tersebut. Intelijensi atau kecerdasan diartikan dalam berbagai dimensi oleh para ahli. Donald Steiner, seorang psikolog, menyebut intelijensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Tingkat intelijensi dapat diukur dengan kecepatan memecahkan masalah-masalah tersebut. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama, faktor bawaan atau keturunan. Penelitian membuktikan bahwa korelasi nilai tes IQ dari satu keluarga sekitar 0,50. Sedangkan di antara dua anak kembar, korelasi nilai tes IQ-nya sangat tinggi, sekitar 0,90. Bukti lainnya adalah pada anak yang diadopsi, IQ mereka berkorelasi antara 0,40 sampai 0,50 dengan ayah dan ibu yang sebenarnya, dan hanya 0,10 sampai 0,20 dengan ayah dan ibu angkatnya. Selanjutnya, bukti pada anak kembar yang dibesarkan secara terpisah. IQ mereka tetap berkorelasi sangat tinggi walaupun mereka tidak pernah saling kenal. Kedua, faktor lingkungan. Walaupun ada ciri-ciri yang pada dasarnya sudah dibawa sejak lahir, ternyata lingkungan sanggup menimbulkan perubahan-perubahan yang berarti. Intelijensi tentunya tidak bisa terlepas dari otak. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Selain gizi, rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif, emosional dari lingkungan juga memegang peran yang amat penting. Selanjutnya adalah intelijensi dan IQ. Orang seringkali menyamakan arti intelijensi dengan IQ, padahal kedua istilah ini mempunyai perbedaan arti yang sangat mendasar. Intelijensi adalah perwujudan dari suatu daya dalam diri manusia yang mempengaruhi kemampuan seseorang di berbagai bidang. Sedangkan IQ atau tingkatan dari intelligence quotient adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Dengan demikian, IQ hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan tidak menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. Bila kemampuan individu dalam memecahkan persoalan-persoalan
yang disajikan dalam tes kecerdasan atau umur mental tersebut sama dengan kemampuan yang seharusnya ada pada individu seumur dia pada saat itu atau umur kronologis, maka akan diperoleh skor 1. Skor ini kemudian dikalikan 100 dan dipakai sebagai dasar perhitungan IQ. Tetapi kemudian timbul masalah karena setelah otak mengalami kemasakan tidak terjadi perkembangan lagi, bahkan pada titik tertentu akan terjadi penurunan kemampuan. Selanjutnya adalah intelijensi dan bakat. Intelijensi merupakan suatu konsep mengenai kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam kemampuan yang umum ini terdapat kemampuan-kemampuan yang amat spesifik. Kemampuan-kemampuan yang spesifik ini memberikan pada individu suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu setelah melalui suatu latihan. Inilah yang disebut bakat atau aptitude, karena suatu tes intelijensi tidak dirancang untuk menyingkap kemampuan-kemampuan khusus ini, maka bakat tidak dapat segera diketahui lewat tes intelijensi. Alat yang digunakan untuk menyingkap kemampuan khusus ini disebut tes bakat atau aptitude test. Tes bakat yang dirancang untuk mengungkap prestasi belajar pada bidang tertentu dinamakan Scholastic Aptitude Test. Yang dipakai di bidang pekerjaan adalah Vocational Aptitude Test dan Interest Inventory. Contoh dari Scholastic Aptitude Test adalah tes potensi akademik atau TPA dan Graduate Record Examination atau GRE. Sedangkan contoh dari Vocational Aptitude Test atau Interest Inventory adalah Differential Aptitude Test atau DAT dan Coder Occupational Interest Survey. Jenis-jenis tes intelijensi. Yang pertama, tes Stanford-Binet. Tes-tes dalam skala ini dikelompokkan menurut berbagai level usia, mulai dari usia 11 sampai dengan usia dewasa atau superior. Dalam hal masing-masing tes untuk setiap level usia terisi soal-soal dengan taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda. Yang kedua, tes Wechsler. David Wechsler memperkenalkan versi pertama tes intelijensi yang dirancang khusus untuk digunakan bagi orang dewasa. Yang ketiga, tes Raven. Advanced Progressive Matrix disusun oleh J.C. Raven pada tahun 1943. Tes APM terdiri dari 2 set dan bentuknya nonverbal. Set pertama disajikan dalam bentuk buku tes yang berisikan 12 butir soal, sedangkan set yang kedua berisikan 36 butir soal tes.